Film yang bertema perang etnis di masa konflik Serbia-Bosnia ini bercerita mengenai seorang navigator jet tempur Amerika yang harus berjuang menyelamatkan diri dari kejaran tentara separatis Serbia yang memburunya setelah pesawat tempur yang ditumpanginya ditembak jatuh di sekitar hutan Serbia-Bosnia. Sir, we've lost a bird and F-18 feet dry. Film diawali dengan penampakan sekumpulan tentara yang masih berseragam lengkap dengan menenteng senjata di bahunya sedang menguburkan sesuatu di tengah hutan. Kemudian scene pun berpindah ke kapal induk Amerika Carl Vinson yang berada di Laut Adriatik dan sedang mengemban tugas dari PBB sebagai pasukan penjaga perdamaian di Bosnia di bawah bendera NATO. Dan di atas geladaknya seorang pilot yang bernama Letnan Stahaus dan navigatornya yang bernama Letnan Burnett tampak kesal dan kecewa karena 2 kali dalam hari itu misi penerbangan mereka dibatalkan secara mendadak oleh pusat komando yang kejadian tersebut semakin membuat mood dari Letnan Burnett semakin buruk. Letnan Burnett yang sudah muak dengan rutinitasnya sebagai navigator armada Angkatan Laut Amerika telah mengajukan surat pengunduran diri ke Angkatan Laut Amerika melalui pimpinannya Laksamana Leslie. Letnan Burnett pun menceritakan alasan dia mengundurkan diri dari Angkatan Laut Amerika kepada Laksamana Leslie pimpinannya karena selama mengabdi hampir 7 tahun belum pernah diposisikan di situasi pertempuran yang sesungguhnya. Laksamana Leslie yang awalnya berusaha menahan Letnan Burnett untuk tidak mengundurkan diri karena mengingat prestasinya yang cukup baik selama bergabung di Angkatan Laut Amerika akhirnya menyetujui pengunduran diri Letnan Burnett karena keputusan Letnan Burnett sudah bulat. Di hari Natal dan saat hampir semua personil kapal Carl Vinson menikmati libur akhir tahunnya, Letnan Stahaus dan Letnan Burnett mendapatkan misi pengintaian ke daerah zona gencatan senjata di Bosnia Selatan yang dijaga Angkatan Laut Amerika. Letnan Burnett yang kesal dengan penugasan dirinya tetap menjalankan misi tersebut bersama rekan pilotnya untuk terbang ke titik yang ditentukan. Saat sudah sampai di tempat yang ditentukan mereka tidak menemukan hal yang mencurigakan di lokasi. Mereka pun sedikit menyindir informasi intelijen yang mereka terima karena tidak sesuai dengan di lapangan dan di saat Letnan Stahaus dan Letnan Burnett akan kembali ke markas tiba-tiba saja peringatan di radar pesawat berbunyi menampilkan gambar pergerakan kendaraan berat dan sekumpulan orang yang mencurigakan. Tidak jauh dari rute misi mereka di hutan yang seharusnya menjadi zona bebas militer dan tidak ada aktivitas manusia di dalamnya. Letnan Stahaus yang awalnya enggan untuk mendekati zona tersebut berhasil tergoda setelah terbujuk oleh ajakan Letnan Burnett yang ingin mencoba kecanggihan kamera digital yang terpasang di pesawat. Letnan Burnett menganggap gambar visual yang ditampilkan radar hanya pergerakan penduduk lokal yang tidak akan membahayakan mereka. Why do I listen to you? Alright, let's... Namun saat tiba di lokasi bukanlah gambaran penduduk lokal yang berhasil mereka tangkap, melainkan sekumpulan tentara Serbia yang di awal scene mereka sedang menguburkan sesuatu di tengah hutan. Melihat jet tempur Amerika melintas tepat di atas mereka, salah seorang dari tentara Serbia dengan segera menghubungi atasannya yaitu Miroslav Loker untuk melaporkan kejadian yang baru saja pasukannya alami. Dengan segera, Loker segera menghubungi unit khususnya Sasa yang sedang bersama unit anti serangan udara Serbia untuk segera menembak jatuh F-18 Hornet Amerika yang melintas berada tidak jauh darinya. Letnan Burnett yang mengetahui bahwa ada rudal yang sedang mengincar mereka segera memberitahu kepada markas Amerika di kapal Carl Vinson. Golden Eagle Archangel, we have been engaged. Roger. Setelah bersusah payah menghindar dari kejaran rudal, tidak lama setelahnya satu rudal tersebut berhasil mengenai pesawat tempur yang dipiloti Letnan Stahaus hingga badan pesawat terbelah menjadi 2 bagian dan jatuh dengan cepat menuju daratan.
Beruntung saat itu Letnan Stackhouse dan Letnan Burnett berhasil melontarkan kursi pesawat mereka tepat sebelum sisa badan pesawat mencium dengan keras ke daratan. Letnan Burnett yang berhasil mendarat dengan selamat segera menghampiri Letnan Stackhouse yang mengalami cedera di kaki kirinya. Letnan Burnett yang berusaha menghubungi markas dengan walkie-talkie-nya tidak berhasil menghubungi markas karena di posisi tersebut mereka tidak berhasil mendapatkan sinyal. Maka Letnan Burnett pun memutuskan untuk mencari tempat yang lebih tinggi di bukit tempat mereka jatuh. Oh man. Forget it, I already tried. You need to get to higher ground. Alright, sit tight. Dan saat Letnan Burnett berada di atas bukit, betapa terkejutnya dia karena tidak jauh dari posisi Letnan Stackhouse berada terlihat dari kejauhan banyak tentara Serbia yang sedang melakukan penyisiran pencarian terhadap keberadaan mereka. Letnan Stackhouse yang terluka di kakinya tidak berdaya ketika tentara Serbia mengelilinginya dan menginterogasinya langsung. Setelah diinterogasi, Letnan Stackhouse langsung dieksekusi di tempat oleh salah seorang tentara berpakaian sipil yang bernama Sasa yang merupakan satuan elit. Ketika Sasa menembakkan pistolnya ke kepala Letnan Stackhouse secara refleks, Letnan Burnett pun berteriak melihat kejadian tersebut yang di luar dugaannya dan membuat posisinya di atas bukit diketahui oleh Sasa. Sasa segera memberitahukan kepada Locker dan tentara lainnya untuk segera melepaskan tembakan ke arah bukit tempat Letnan Burnett bersembunyi. Beruntung Letnan Burnett berhasil meloloskan diri dari tembakan berbagai macam senjata dari tentara Serbia yang mengarah kepadanya dan Letnan Burnett pun terus berlari tanpa henti masuk semakin dalam ke dalam hutan. Melihat Letnan Burnett berhasil meloloskan diri, Locker segera memerintahkan bawahannya Basda dan Sasa untuk melakukan pengejaran dan perburuan terhadap Letnan Burnett. Setelah berada di tempat yang aman, Letnan Burnett segera menghubungi pusat komando di kapal Carl Vinson untuk melaporkan keadaan dan hal yang baru saja Letnan Burnett alami. Dia pun meminta untuk dapat dievakuasi segera oleh Satuan Pasukan Angkatan Laut Amerika. Laksamana Leslie pun segera merespon cepat untuk melakukan penjemputan terhadap anak buahnya tersebut. Just make your way to the rally point. Understood? 06 copy. Namun ketika persiapan evakuasi terhadap Letnan Burnett telah siap, tiba-tiba saja datang Laksamana Vike dari NATO yang meminta untuk membatalkan rencana penjemputannya karena khawatir tindakan Laksamana Leslie dan anak buahnya yang akan menjemput Letnan Burnett dapat merusak perjanjian yang baru saja terbentuk, yaitu sebuah perjanjian damai antara Serbia dan Bosnia, dan dengan terpaksa Laksamana Leslie harus membatalkan penjemputan anak buahnya tersebut. Sementara Letnan Burnett yang terus melakukan pelarian, hampir terbunuh oleh tembakan senapan runduk Sasa dari jarak jauh di sebuah lokasi bendungan di Bosnia, dan saat di hutan Letnan Burnett yang saat itu sedang beristirahat dan kembali berkomunikasi dengan markas Carl Vinson harus menelan pil pahit karena penjemputannya dibatalkan dan kembali diminta untuk pergi ke zona aman militer di kota Hague. Again, your last. I am at the rendezvous point. You need to hump it out to safe zone. Negative. Dan saat Letnan Burnett melakukan komunikasi dengan markas Carl Vinson, tiba-tiba terdengar suara pasukan Serbia yang sudah dekat dan sedang melakukan penyisiran. Hal tersebut membuat Letnan Burnett harus kembali berlari menghindar dari kejaran pasukan Serbia. Dan saat berlari di dalam hutan, tanpa sengaja Letnan Burnett terjatuh di sebuah kubangan yang rupanya kubangan tersebut adalah kuburan massal bagi rakyat Bosnia yang telah dibantai secara massal atau genosida etnis Bosnia oleh pasukan Serbia, yang saat di awal scene film terlihat para pasukan Serbia masing-masing melakukan penanaman sebuah pohon di lokasi tersebut untuk menutupi jasad-jasad rakyat Bosnia yang dikuburkan di lokasi tersebut. Letnan Burnett berhasil lolos dari pasukan Serbia setelah terpaksa harus berkamuflase dengan tumpukan jasad-jasad rakyat Bosnia yang telah membusuk dan belum tertutup tanah. Dan di ruangan komunikasi markas Carl Vinson,
Laksamana Leslie dan para stafnya melihat kejadian tersebut melalui satelit yang pada akhirnya kehilangan visualnya karena satelit mereka kehilangan sinyal, dan di ruangan kerja Laksamana Leslie mendapat sebuah kritik dan masukan dari bawahannya karena sikap Laksamana Leslie yang terlalu patuh kepada perintah Laksamana Vike dari NATO untuk tidak menjemput anak buahnya Letnan Burnett. Setelah melakukan perjalanan yang cukup jauh, sampailah Letnan Burnett di jalan masuk menuju kota Hague yang di jalan tersebut Letnan Burnett mendapatkan tumpangan dari warga Bosnia yang telah mengetahui kalau Letnan Burnett adalah pilot Amerika yang ada di TV dan saat mobil tumpangan tersebut telah masuk ke dalam kota tanpa diduga mereka mendapatkan sambutan dari tentara Serbia yang kembali menggempur kota tersebut. Dan saat tentara Serbia melakukan penyisiran, mereka menemukan mayat yang memakai seragam pilot Amerika. Tentara Serbia pun merasa senang dengan penemuan mayat tersebut dan segera membawanya ke hadapan loker. Namun di saat diperiksa oleh Sasa barulah diketahui kalau mayat tersebut bukanlah tubuh dari Letnan Burnett. Mayat tersebut adalah mayat tentara Serbia yang ditukar seragamnya oleh Letnan Burnett untuk meloloskan diri. To nije on. To je dovjereno. To je iz logora u Gornjem Vakovu. A buka je njihova uniforma. Mayat yang memakai seragam pilot Amerika tersebut digunakan oleh pihak Serbia sebagai propaganda media untuk menyesatkan intel NATO yang mengakibatkan penjemputan terhadap Letnan Burnett pun dibatalkan dan Letnan Burnett yang saat itu sudah berada di lokasi penjemputan harus kecewa melihat helikopter yang sudah hampir mendarat kembali berbalik arah. Letnan Burnett yang sudah putus asa dengan kejadian yang baru dialaminya tiba-tiba saja kembali teringat dengan kursi pesawatnya setelah melihat sebuah patung besar dari kejauhan di mana di patung tersebut kursi pesawatnya berada. Dan karena di kursi tersebut tersimpan memori kamera digital yang di dalamnya memori tersebut tersimpan bukti penting hasil pengambilan gambar saat para tentara Serbia melakukan penguburan massal warga Bosnia yang dibantainya. Dan dari posisi tersebut juga Letnan Burnett dapat melakukan komunikasi kembali dengan pusat komando di Karvinsen, maka Letnan Burnett pun memutuskan untuk ke tempat lokasi kursi tersebut jatuh. We keep going. You go. Dan setelah sampai di lokasi tempat kursi tersebut jatuh, Letnan Burnett dengan hati-hati mendekat ke kursi tersebut dan memperbaiki alat komunikasi di kursi tersebut. Setelah berhasil diperbaiki, kursi tersebut langsung mengeluarkan sinyal darurat yang segera ditanggapi oleh Angkatan Laut Amerika di kapal Karvinsen dengan mengirimkan pasukan tempurnya untuk menjemput Letnan Burnett. That's Burnett. Sir, it could be a setup. How long has that been on? 7 minutes. Sir, it's a radio transmission. They are hearing the same music. Namun di sisi lain pihak Serbia juga berhasil menangkap sinyal darurat yang dikirimkan Letnan Burnett dan dengan segera mereka bergerak ke lokasi tersebut. I intend to put you in harm's way. This mission, step away right now. Sasa yang berhasil tiba di lokasi Letnan Burnett berada segera melakukan pengintaian jarak jauh dengan senapan runduknya dan Sasa pun menyadari kalau Letnan Burnett telah menyiapkan sebuah jebakan untuknya, namun karena tiba-tiba saja terdengar sayup-sayup suara helikopter Amerika dari kejauhan, Sasa pun mulai panik dan memutuskan untuk maju mencari keberadaan Letnan Burnett yang tanpa disadari Sasa telah masuk perangkap Letnan Burnett. Dan benar saja saat Sasa sudah di dekat kursi pesawat, Letnan Burnett pun segera muncul dari balik salju dan segera menembak Sasa. Letnan Burnett pun berhasil membunuh Sasa dengan menancapkan sebuah suar darurat ke dada.
Setelah Letnan Burnett berhasil membunuh Sasa, tiba-tiba saja dari balik bukit datang segerombolan tentara Serbia yang dipimpin langsung oleh Locker datang untuk merebut cakram disk di dalam kursi pesawat yang di dalamnya terdapat bukti-bukti kejahatan tentara Serbia yang dipimpinnya. Letnan Burnett yang lari ke balik patung di atas bukit untuk berlindung dari serangan tentara Locker berhasil selamat setelah muncul 3 helikopter Angkatan Laut Amerika yang datang untuk menyelamatkan Letnan Burnett. Dan setelah mengambil cakram disk di dalam kursi pesawat, Letnan Burnett segera berlari dan melompat ke arah helikopter yang sudah menunggunya dengan bergelantung. Dan setelah Letnan Burnett berhasil dievakuasi masuk ke dalam helikopter dan mereka pun segera pergi dari lokasi. Setelah kejadian tersebut, Letnan Burnett memutuskan untuk membatalkan rencana pengunduran dirinya dari Angkatan Laut Amerika dan dengan bukti-bukti kejahatan dari tentara Serbia di dalam cakram disk yang berhasil Letnan Burnett selamatkan, Locker pun dinyatakan sebagai penjahat perang dan menjadi buronan internasional. Sedangkan Laksamana Leslie harus mundur dari jabatannya karena keputusannya yang menyalahi aturan untuk menyelamatkan Letnan Burnett dan akan dimutasikan sebagai petugas administrasi di Washington. Namun Laksamana Leslie lebih memilih untuk pensiun sebagai perwira Angkatan Laut Amerika dan film pun berakhir. Everybody wants to see